Ketemu lagi bersama saya Pahen. Ya, sudah sekian lama ya saya kembali untuk membuat video pembelajaran matematika. Eh, dan kali ini saya akan membahas soal yang diambil dari media sosial Facebook, di mana di sini ada lingkaran ya, lingkaran dengan jari-jari R, dan lingkaran ini menyinggung pada kurva yang melengkung. Kurva itu adalah Y sama dengan E pangkat X. Nah, yang ditanyakan adalah minimum jari-jari itu. Nah, tentu saja ini soal yang begitu menarik ya. Kita harus mencari tahu ya, titik singgung ini tepatnya berada di berapa ya absisnya. Ya, ini absis X dan ordinatnya. Tapi saya tidak terfokus di ordinatnya, namun di absisnya yang akan saya cari, sehingga dari absis ini nantinya kita akan mendapati nilai jari-jari itu. Ya, saya berpatokan ya pada formula. Mungkin Anda boleh cari di Google ya, yaitu radius of curvature. Ya, pada titik singgungnya di sini adalah X, Y. Ya, di sini rumusnya yaitu R sama dengan 1 ditambah Y aksen. Y aksen ini sebuah fungsi kurva itu ya. Y aksen turunan pertama dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi dengan 3/2 per Y double aksen ya, atau turunan kedua dari fungsi kurva itu. Oke, ini rumusnya yang perlu diingat ya, sehingga jari-jari ini bisa kita dapat. Nah, oke. Namun untuk mencari titik singgung ini, titik singgung X, Y yang ini, maka pendekatannya adalah kita buat rumusan formula ini dibuat turunan sama dengan 0. Jadi kita upayakan supaya R aksennya itu sama dengan 0. Ya, namun saya gantikan dulu turunan pertama dari Y sama dengan E pangkat X. Tentu saja Anda boleh tahu ya bahwa turunan pertama dari Y ini, E pangkat X, itu adalah E pangkat X sendiri. Itu. Nah, E ini adalah Euler. Ya. Ya, jadi turunan dari itu adalah E pangkat X. Turunan keduanya juga sama, yaitu E pangkat X. Sehingga bentuk ini yang formulanya tadi kita gantikan ya, Y aksen dan Y double aksennya di R sama dengan sebentar. Oke. R sama dengan 1 ditambah
turunan pertama dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Jadi E pangkat X dipangkatkan 2, berarti pangkatnya dikalikan sifat pemangkatan ya. Jadi E pangkat 2X. Oke. Saya tulis yang rapi dulu. Oke. E pangkat 2X. 2X. Kemudian dipangkatkan dengan 3/2. Per turunan keduanya sama, yaitu E pangkat X. Ya. Ini E pangkat X. Nah, sehingga berdasarkan titik singgung itu syaratnya adalah R aksen itu sama dengan 0. Tentu saja konsep turunan ya, Anda dalam pembagian itu Anda sudah harus paham ya, bahwa U per V, Anda kata itu U adalah pembilang dan V-nya ada penyebut. Ya, kita bisa lihat di sini U-nya adalah 1 tambah E pangkat 2X dipangkatkan 3/2, sedangkan V-nya adalah E pangkat X. Maka turunannya berdasarkan U per V ya, itu U aksen dikali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. V kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, U aksen berarti turunan dari yang ini. Tadi U-nya yang pembilang ya. Turunannya seperti sifat dalam turunan biasa ya, yaitu pangkatnya seperti ini 3/2 dikalikan dengan yang 1 tambah E pangkat 2X, kemudian pangkatnya dikurangi ya, 3/2 dikurangi dengan pangkat yang ini ya, 3/2 dikurangi 1, berarti 3/2 dikurangi 2/2, hasilnya adalah 1/2. Kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam ini. Turunan dari 1 adalah 0, turunan dari E pangkat 2X, turunannya adalah 2E pangkat 2X. Kemudian kita kalikan dengan V. V-nya adalah ini ya. V-nya adalah E pangkat X. Ya, E pangkat X. Kita kalikan dengan E pangkat X. Kemudian kita kurangi, jangan lupa ya, ini ada tanda kurang. Kita kurangi dengan U. U-nya adalah yang ini. U-nya yang ini. Ya, U-nya yang pembilang 1 ya, 1 ditambah E pangkat 2X. E pangkat 2X. Kemudian dipangkatkan 3/2. Itu adalah U. 3/2 dikalikan dengan V aksen yang ini. V aksennya V aksen dari E pangkat X, yaitu E pangkat X sendiri ya. Jadi kita tulis E pangkat X di sini. E pangkat X. Iya.
Oke. Per, ini kita per V kuadrat. Berarti yang ini V penyebut ini pangkat X ini dikuadratkan, berarti kita dapati pangkatnya dikalikan ya, berarti 2 kali X 2X ya, seperti ini bentuknya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif ya, dimana saya lihat di sini dalam pengurangan ini ada yang sama, suku yang sama ya, pangkat X. Kemudian ini juga 1 ditambah pangkat 2X juga sama, dimana saya keluarin ini ya, saya ambil yang ini, maka kita peroleh pangkat X berdasarkan sifat distributif dikalikan dengan 1 ditambah pangkat 2X ya, dipangkatkan 1/2, kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan dengan, nah kebetulan di sini 2-nya kita bisa habis dibagi nih, ini dicoret ya, habis 2/2. Nah tersisa yang ada yaitu 3 dengan pangkat 2X. Jadi saya tulis ini 3 kali pangkat 2X. Oke. Ya, saya hapus yang merah dulu ini. Oke. Oke, ini saya hapus juga. Nah, kemudian saya kurangi ya. Di sini kebetulan ini kurang ya. Berarti kita kurangi dengan yang ini. Tapi 3/2-nya jangan ikut lagi ya, karena sifat distributif berarti saya tulis 1 ditambah pangkat 2X dipangkatkan 1. Nah, tidak lagi 3/2. Karena mengapa demikian? Karena yang ini bila dikalikan pangkatnya ya, ini kan, ini kalau dikalikan 1/2 basis yang sama, kalau pangkatnya ini kita jumlahkan sehingga 1/2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 3/2 ya. Jadi berdasarkan sifat distributif ini kita buat seperti ini, lalu per pangkat 2X. Oke. Selanjutnya ya, di sini bisa kita keluarkan kurungan ya, hilangkan kurungan ini, yang ini. Namun di sini bisa kita hilangkan juga ya, 2X. Kemudian di sini ada X, berarti yang di bawah jadinya pangkat X, ya kan? Ya. Oke, sifat eksponen ya. Nah, kemudian di sini kita tulis 1 ditambah pangkat 2X dipangkatkan 1/2. Kemudian ini ya, perhatikan di sini 3 pangkat 2X
kita kurangi ya, ini ya, kita kurangi dengan E pangkat 2X, dan hasilnya itu adalah 2E pangkat 2X ya. Lalu kita kurangi ini, kurangi dengan 1 iya. Oke ya, jadi turunan ini, oh iya saya lupa ini ya, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, tentu saja ini sudah difaktorkan ya, bentuknya bagian pembilang itu sudah difaktorkan, sehingga tentu saja menghasilkan 0 ini, maka pembilang salah satu faktornya itu adalah 0. Nah, penyebut tentu saja tidak boleh 0 ya. Yang ini E pangkat X ini harus lebih dari 0. Itu tidak boleh 0 ya. Jadi E pangkat X ini tidak sama dengan 0. Jadi sudah, berarti kita lihat di pembilang saja, karena ini pembuat 0-nya. Ada faktor yang di sebelah kiri ini, yang saya kasih lingkar ini. Untuk dapat nilai X-nya itu tidak memiliki, X itu tidak memiliki bilangan real. Jadi seperti ini, saya kasih contoh mengapa. E pangkat 2X ini ditambah 1 ya. E pangkat 2X ini ditambah 1 sama dengan 0. Nah, E pangkat 2X sendiri itu sama dengan minus 1. Nah, tidak ada nilai X yang real ya. Jadi ini tidak memenuhi. Ya, kita anggap ini tidak memenuhi. Untuk yang saya lingkari yang biru ini tidak memenuhi. Saya hapus ini dulu. Ya. Berarti yang ini dianggap 0. Ini menghasilkan 0 ini. 2E pangkat 2X dikurangi 1 itu dianggap 0. Nah, sehingga 2E pangkat 2X ini kurangi 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya, yaitu 2E pangkat 2X sama dengan 1. E pangkat 2X nya itu sama dengan 1/2 ya, 2 nya pindah ke ruas kanan. Kemudian untuk mencari nilai X kita gunakan logaritma natural ya, ln E pangkat 2X sama dengan ln 1/2. Oke. Kemudian ini pangkat 2X ini kita turunkan ke sini ya, 2X ln E sama dengan ini pangkat sepenuhnya kita ubah ke pangkat bilangan berpangkat ya, jadi ln 2 pangkat minus 1. Nah, sehingga ini 2X sama dengan pangkat minus 1 ini kita turunkan ya ke sini, minus ln 2 per ln E nya pindah ke ruas kanan ya, ln E, sehingga nilai X itu adalah sama dengan minus, ini 2 nya pindah ruas berarti 1/2 dikalikan ln 2
Nah, kebetulan ln E ini dia bernilai 1. Ln E itu bernilai 1, sehingga kita boleh abaikan itu ya, ln E nya. Sehingga di sini nilai X nya sama dengan 1/2 yang ini saya pindahkan ke sini ya, ke bentuk pangkat ya. Jadi minus ln 2 pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 itu merupakan dalam bentuk akar ya, dari minus ln akar 2. Jadi nilai X itu adalah minus ln akar 2. Boleh kita cari kalkulator, tapi saya perlukan yang ini saja. Mungkin pemirsa bisa cari nilai minus ln akar 2 itu hasilnya itu berapa ya. Nah, boleh Anda komentar di kolom komentar. Oke, sehingga nanti terlihat kan pas di sini kurvanya. Nah, pasti minus X-nya kan berada di minus sini kan, minus ini ya, minus ln akar 2 itu kan 0, sekian ya, minus 0, sekian ya. Oke, X nya kita sudah dapat, kita sudah peroleh nilai X, yaitu minus ln akar 2. Dari nilai X ini ya, minus ln akar 2 ini kita substitusikan pada persamaan ini ya, R ya, saya perbesar dulu, R sama dengan 1 ditambah E dipangkatkan 2 kali X nya bisa kita gantikan dengan ini untuk memudahkan ya, hitungan ya. Jadi ini saya gantikan di sini, X nya saya gantikan dengan ini. Oke, berarti minus dikali 1/2 ya, 1/2 ln 2, 1/2 ln 2 dipangkatkan 3/2. Oke ya, dipangkatkan 3/2 per E pangkat X, saya gantikan dengan ini saya gantikan dengan ini ya, minus ln akar 2, minus ln akar 2 ya, sehingga nilai R ini bisa kita peroleh sama dengan 1 ditambah ya, ini kan habis nih, habis dibagi 2 akan habis, tersisa kan minus ln 2. Jadi ya, saya tulis dulu ya, E pangkat minus ln 2 kemudian dipangkatkan 3/2 per E pangkat minus ln akar 2. Nah, nilai R ini sama dengan 1 ditambah, ingat ini nilai yang E pangkat minus ln 2 ini sama saja dengan 1/2. Ya, ini kan ada minusnya, berarti 1 per lalu 2 ya kan. Kemudian ini kita pangkatkan dengan
3/2. Kemudian per nilai E pangkat minus ln akar 2 itu sama saja dengan 1/akar 2. Gitu ya. Nilainya sama saja dengan ini. 1/akar 2. Oke. Sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi. R sama dengan ini pangkatnya ini penyebutnya pecahan, bisa kita sederhanakan menjadi akar 2 di sini. Kemudian dikalikan dengan 1 tambah 1/2, kemudian dipangkatkan 3/2. Ya. Di sini kita sederhanakan lagi. Ini kan akar 2. Kemudian sini juga akar. Ingat dalam pangkat pecahan itu bentuk dalam akar ya. Ini akar pangkat 2, ini akar pangkat 2 sini. Ya. Ya. Kemudian yang di dalam akar ini 1 tambah 1/2 dipangkatkan 3. Oke, pangkatkan 3. Ya. Nah, sehingga nilai R ini sama-sama akar pangkat 2, jadi 2-nya bisa kita kalikan dengan 1 tambah 1/2 dipangkatkan 3 ya. Jadi karena kemudian 2 kita kalikan dengan 1 ditambah 1/2 dipangkatkan 3. Oke. Ya. Masih lanjut ya. R sama dengan akar dari 2 ini tidak boleh kita kali masuk dulu ya, karena di sini ada pangkat 3. Berarti kita uraikan dulu yang di dalam kurungnya. 2 ini kita kalikan, ingat binomial Newton ya. Kalau dipangkatkan 3 berarti yang suku-suku ini 1/3 ya kan. 1/3 ya 1. Kemudian ditambah 1/2. Oh maaf, 3 dulu ya. 3 segitiga Pascal ya, ingat itu. 3 kali 1/2 kemudian dikalikan dengan 1/2 ya kan. Kemudian ditambah dengan 3 kali 1 kali 1/2 dipangkatkan 2 ya. Kemudian ditambah dengan 1/2 ya dipangkatkan 3. Oke. Ya. Wah, begitu panjang akarnya ya. Nah, sehingga ini bisa kita manipulasi. R sama dengan akar dari, saya rapikan dulu di dalam kurungnya, 2 dikalikan 1 tambah ini hasilnya 3 kali 1/2 kali 1/2 berarti 3/2 ya. 3/2
ditambah ini 3/4 ya. Oke, ditambah 1/2 dipangkatkan 3 berarti 1/8 ya. Oke, itu kurung di sini ya. Nah, sehingga bisa kita kali masuk ya. Duanya kita kali masuk ke sini. Berarti R sama dengan akar 2 kali 1 2 ya, 2 ditambah ini habis ya, berarti sini tambah 3 ditambah ini dengan ini berarti 3/2 ya. Oke, 3/2 ditambah 2 kali 1/8 berarti 1/4 1/4 ya. Sehingga nilai R ini sama dengan ini jumlahnya 5 ya. Berarti nanti kalau kita buat dalam pecahan berarti penyebutnya 4 berarti 20/4 ditambah ini kita kali 2 ya. 3/2 ini kita masing-masing kalikan 2 berarti 6/4 ditambah 1/4 sehingga R sama dengan akar dari 20 tambah 6 tambah 1 ya, berarti 27/4 iya. Ini 4-nya kita keluarin ya. Jadi 1/4 berarti 1/2 di sini. Akar 27 untuk 7 kan 9 kali 3 ya, berarti 3 akar 3 jadinya R sama dengan 1/2 kali 3 akar 3, maka jari-jarinya adalah 3 akar 3/2 ya. Ini jawabannya untuk jari-jari 3 akar 3/2. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita saat ini. Semoga dengan video ini pemirsa mungkin sudah mengetahui ya formulanya, radius of kurvaturnya. Ini membantu kalian dalam mendalami matematika lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.